Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Branda dari Atama Mandala Putra NIM 19042111. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang bertema Analisis Mekanisme Kegiatan Sensus Penduduk pada masa COVID-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Beranggotakan yang pertama Aulia Khairunisa, yang kedua dengan saya sendiri Branda dari Atama Mandala Putra, yang ketiga Kuntum Khaira Uma, yang keempat Nur Syafika binti Tasaka, yang kelima Putri Indah Safira, yang keenam Suci Rahma Putri, yang ketujuh Syifa Nabila Salfa, yang kedelapan Wenisa Rahmi Alvin. Terbelakang, Indonesia merupakan salah satu negara terdampak COVID-19 dengan sejumlah orang yang positif yaitu 7.418 orang dan kematian mencapai 635 orang dan persentase kematian mencapai 8,56%. Sehingga tidak dipungkiri bahwa Indonesia menduduki urutan yang dapat dikategorikan tinggi angka kematiannya. Penderita COVID-19 di Indonesia dilaporkan telah menjangkit 32 dari 34 provinsi pada tanggal 22 April 2020. Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi yang melaporkan telah terdapat kasus positif COVID-19 dengan kasus positif yaitu 81 orang dan yang meninggal yaitu 8 orang. Hal ini perlu disikapi dengan serius dengan cara bersiap diri dan berupaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. COVID-19 merupakan penyakit menular, sehingga tidak ada jalan lain untuk menanggulanginya, kecuali memutus rantai penularan virus di mana individu yang sehat mencegah diri supaya tidak tertular, dan mengobati individu yang sakit sedini mungkin. Pandemi COVID-19 menghadapkan semua pihak pada situasi ketidakpastian yang tinggi. Namun BPS harus memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan sensus penduduk. Selain Indonesia, sebanyak 13 negara melaksanakan sensus penduduk sesuai jadwal atau menggunakan sensus register based. Sebaliknya, sebanyak 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus. Provinsi Sumatera Barat menuju satu data kependudukan Indonesia berisi perjalanan SP 2020 di tengah tantangan pandemi COVID-19. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, pelaksanaan SP 2020 menggunakan metode kombinasi, yaitu dengan menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data pelaksanaan SP 2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Booklet ini menyajikan agregat data dasar penduduk Provinsi Sumatera Barat sampai dengan level kabupaten atau kota yang diperoleh dari pelaksanaan SP online dan SP September tahun 2020. Cakupan data dasar dari angka hasil SP 2020 mencakup jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi. Berikut parameter-parameter turunannya, seperti kepadatan penduduk, seks rasio, dan laju pertumbuhan penduduk yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan, serta berbagai referensi penelitian di bidang kependudukan. Waktu dan tempat pelaksanaan KKL. 1. Kuliah kerja lapang dilaksanakan selama 2 hari yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 November 2021 dan mengikuti pada jam kerja di instansi tersebut. Yang kedua, kuliah kerja lapangan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kampung Jauh, Padang Barat, Sawahan, Kecamatan Padang Timur. Pesan masalah. 1. Apakah sensus penduduk berjalan di masa pandemi COVID-19? 2. Bagaimana mekanisme sensus penduduk di masa COVID-19? 3. Apa saja protokol kesehatan yang diterapkan saat melakukan sensus penduduk di masa pandemi COVID-19? 4. Apa saja kendala yang dihadapi
dihadapi saat melaksanakan sensus penduduk di masa pandemi COVID-19. Tujuan penulisan: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. 2. Untuk mengetahui mekanisme sensus penduduk di masa pandemi COVID-19. 3. Untuk mengetahui apa saja protokol kesehatan yang diterapkan saat melakukan sensus penduduk di masa pandemi COVID-19. 4. Untuk mengetahui apa saja kendala saat melaksanakan sensus penduduk di masa pandemi COVID-19. Pembahasan: 1. Tinjauan umum tempat KKL. 2. Pelaksanaan. 3. Laporan hasil kuliah kerja lapangan. 4. Penutup. 1. Sejarah instansi. Dengan telah disyaratkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu penduduk berbasis NIK secara nasional, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470 per 327 per SJ tanggal 17 Januari 2014 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah serta disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini tersebut dalam meningkatkan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang hadir di tengah masyarakat untuk melayani kepengurusan dokumen kependudukan. Visi dan misi institusi. Visi: terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan berbasis SIA secara tertib tahun 2018. Misi: mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, tertib, dan aman. Struktur organisasi sebagai berikut. Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah, bahwa tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang adalah: 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat. 3. Bidang pendaftaran penduduk. 4. Bidang data dan informasi. Pengertian mekanisme. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian sensus penduduk. Secara umum, sensus penduduk atau SP adalah metode pengumpulan data yang paling tua di dunia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sensus penduduk telah dimulai pada tahun 3800 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia. Pada tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi di Cina dan tahun 2500 sebelum Masehi di Mesir pada abad 16 sampai 17. Sisilia dan Spanyol pun telah melakukan sensus penduduk, walaupun hasilnya masih belum sempurna karena pelaksanaannya masih terbatas. Dasar hukum sensus penduduk. Di Indonesia, kebijakan mengenai sensus penduduk telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan dan menyelenggarakan sensus penduduk adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk dilakukan pertama kali di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda, yaitu pada tahun 1920 yang hanya mencakup Pulau Jawa, dan kemudian pada tahun 1930 yang juga hanya mendata masyarakat di Pulau Jawa. Selanjutnya, setelah era kemerdekaan, sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990 dan tahun 2000. Dan sensus penduduk yang terakhir dilakukan adalah pada tahun 2010. Tujuan dan manfaat sensus penduduk. Tujuan: 1. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari satu periode ke periode selanjutnya. 2. Mengetahui persebaran serta kepadatan penduduk di setiap wilayah. Dan ketiga, mengetahui berbagai atribut sosial penduduk seperti angka kelahiran, kematian, dan migrasi.
Manfaat 1. Menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia. 2. Menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk, fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Apakah sensus penduduk berjalan di masa pandemi COVID-19? Semasa penduduk masih berjalan dan tetap dilakukan di masa pandemik. Awalnya dilakukan secara online sejak tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 dan dilanjutkan secara offline sejak September 2020. Namun tetap dengan mengikuti prosedur baru yang telah ditetapkan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Mekanisme sensus penduduk di masa COVID-19. Tahapan pelaksanaan sensus penduduk secara offline adalah 1. Koordinasi dan konsolidasi. 2. Sosialisasi dan publisitas. 3. Rapat koordinasi desa atau kelurahan. 4. Pelaksanaan sensus penduduk offline. Tahapan sensus penduduk offline. Sensus penduduk offline dalam pengumpulan data melalui wawancara diubah mekanismenya dengan cara membagi wilayah Indonesia dalam 3 zona yakninya sebagai berikut. 1. Zona 1, Drop Off Pick Up atau DOPU. Ada 227 kabupaten atau kota yang termasuk dalam zona DOPU, di mana mekanismenya yaitu dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat. Kemudian petugas sensus kembali mengambil kuesioner yang telah diisi secara mandiri oleh masyarakat. 2. Zona 2, Non-DOPU. Ada 246 kabupaten atau kota yang termasuk dalam zona non-DOPU ini, di mana mekanismenya yaitu dengan cara pengumpulan data dengan tahap pemeriksaan data penduduk dan tahap verifikasi lapangan, namun tanpa wawancara yang detail atau mendalam. 3. Zona 3, wawancara. Mekanisme di zona ini khusus diperuntukkan di 41 kabupaten atau kota di Papua dan Papua Barat, di mana mekanisme dalam zona ini adalah dengan cara wawancara. Protokol kesehatan dalam pelaksanaan sensus penduduk offline. Dalam pelaksanaan sensus penduduk offline 2020 di masa COVID-19, pemerintah menetapkan untuk memperketat protokol kesehatan demi kelancaran sensus penduduk ini dan semuanya tetap aman terkendali. Protokol kesehatan yang diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Petugas yang melaksanakan sensus harus menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer. Kedua, harus selalu menerapkan physical distancing. Seluruh petugas sensus penduduk harus terlebih dahulu melakukan rapid test untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sebelum turun ke lapangan, bertemu warga masyarakat. Keempat, masyarakat yang didatangi oleh sensus penduduk juga harus menggunakan masker dan tetap melakukan physical distancing. Kendala dalam pelaksanaan sensus penduduk online dan offline. Kendala sensus penduduk online. 1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus penduduk online. Masyarakat merasa malas dan lebih ingin menjalankan sensus penduduk offline. Ditambah lagi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga sulit untuk melaksanakan sensus penduduk secara online. Yang kedua, keamanan data penduduk yang masih diragukan keadaannya. Namun di Indonesia, keamanan data pribadi dilindungi melalui UU Administrasi Kependudukan, UU Informasi Transaksi Elektronik, hingga UU Keterbukaan Informasi Publik. Kendala sensus penduduk offline. 1. Banyaknya masyarakat yang ragu untuk menerima petugas sensus penduduk ke rumahnya karena takut terjadinya penipuan oleh orang-orang yang terkedok sebagai petugas sensus penduduk. Selain itu, di masa pandemik, masyarakat juga takut menerima orang untuk datang ke rumahnya mengingat akan bahaya virus COVID-19 yang sangat mudah untuk tertular. Kesimpulan, sensus penduduk masih berjalan dan tetap dilakukan di masa pandemik. Awalnya dilakukan secara online sejak tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020 dan dilanjutkan secara offline sejak September 2020. Namun tetap dengan mengikuti prosedur baru yang telah ditetapkan dan tentunya mengikuti protokol kesehatan.
Sensus penduduk offline dalam pengumpulan data melalui wawancara diubah mekanismenya dengan cara membagi wilayah Indonesia dalam 3 zona, yakninya sebagai berikut. 1. Zona 1 drop off pick up atau DOPU. 2. Zona 2 non DOPU. 3. Zona 3 wawancara. Saran, seharusnya dalam pelaksanaan penduduk online, pemerintah harus benar-benar menjaga keamanan data masyarakat yang ikut dalam sensus penduduk, agar masyarakat benar-benar yakin dan lebih banyak lagi yang berpartisipasi dalam mengikuti sensus penduduk online. Berikut dokumentasi berupa foto-foto. Sekian hasil presentasi kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.